Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita belajar mengenai Esau, anak yang tidak solutif. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Kita ambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Kawan sehati dalam Tuhan, pesan Ishak kepada Yakub mengenai jangan mengambil perempuan Kanaan menjadi istri terdengar oleh Esau. Dia sadar bahwa dia sudah kawin dengan perempuan Kanaan. Ini yang menjadi musabab Esau menilai bahwa orang tuanya tidak menyukai perempuan Kanaan. Padahal istri Esau adalah orang perempuan Het, anak Kanaan. Hal ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 34-35. Dikatakan ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Esau baru paham bahwa hati kedua orang tuanya pedih saat Esau mengambil perempuan Kanaan. Ini juga yang menjadikan Esau merasa orang tuanya tidak menyukai dia sehingga tidak berkenan memberkatinya. Solusi yang diambil Esau adalah datang kepada Ismail, anak Abraham, dan mengambil Mahalat, anak Ismail. Sangkanya ini akan mendatangkan perkenan orang tuanya sehingga berkat Allah diberikan kepadanya. Ini adalah solusi Esau, solusi yang tidak solutif. Mengapa? Esau lupa akan kenyataan bahwa Ismail dan keturunannya sudah diusir dari kemah Abraham. Artinya berkat Allah kepada Abraham hanya berlanjut di kemahnya, yakni Ishak dan keturunannya, bukan kemah Ismail. Sehingga mengambil perempuan Ismail bagi Esau itu bukan solusi. Esau hanya fokus pada hal yang fisik saja. Bagi dia yang penting keturunan Abraham, dalam hal ini Mahalat anak Ismail. Dia tidak melihat lebih penting dan hakiki dari diri Abraham berkenaan dengan iman dan janji. Esau tidak mampu melihat janji Allah, nilai kesulungan, berkat rohani, diberkati dan memberkati sehingga keputusannya kawin dengan anak Ismail hanya perkara jasmani, duniawi, dan tidak terkait dengan berkat abadi. Itu sebabnya ini solusi yang tidak solutif. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Seperti orang-orang Yahudi pada waktu Yesus, mereka hanya fokus pada masalah-masalah jasmani saja dan melupakan
yang hakiki dan rohani, yang imani dan janji. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kawan sehati dalam Tuhan, bukan keturunan Abraham jasmani yang penting, tetapi keturunan Abraham, bapak beriman yang melakukan kehendak Bapa, penerima janji. Warisilah iman Abraham dengan mempercayai Yesus, pokok perjanjian keturunan Abraham. Dia lebih besar dari Musa, dia lebih besar dari Abraham, dia Tuhan yang disembah Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Setialah mengikuti pimpinan dan kehendaknya, maka hidup ini tidak akan pernah mengecewakan. Mungkin naik turun, lika-liku, panjang dan seperti tidak pernah sampai. Tetaplah bersamanya, teruslah dalam pimpinannya, percayalah, damai sejahtera, sukacita, berharga dan mulia hidup Anda dalam pelukan kasih sayangnya yang indah dan mempesona. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran rohani yang Engkau beberkan pada hari ini. Kami diberkati melaluinya. Oleh karena itu, Tuhan menolong kami supaya kami tidak fokus kepada hal-hal yang jasmani saja. Tapi kami beriman kepada hal-hal, nilai-nilai rohani, janji-janji Allah, dan keabadian. Buat kami setia dan terus ada dalam pimpinan dan dekapan kasih sayang-Mu. Karena dari sanalah berkat ilahi Engkau alirkan di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.